Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaifa halukum ayuhal ikhwah? Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Wa kaifa haluka Ustaz? Alhamdulillah bi khair alhamdulillah ya ustazi. Kif halukum ya Nah, ustazi? ana bi khair kadzalik. Baik, insyaallah taala pada malam hari ini kita lanjutkan ya pembahasan kita membahas kitab Tajwidul Musawwar karya Syekh Aiman Rushdi Suwaid. Terakhir kita sampai bab apa? Ada yang masih ingat? Halaman 92. Tidak memiliki lawan Ustaz. Sifat yang tidak memiliki lawan. Tidak Kita memiliki lawan. sudah selesai ini ya. 91. Nah, kita sudah selesai ya berkaitan sifat ghunnah. Ini sudah kita selesaikan dan kemarin di sini ada catatan ya berkaitan tentang huruf yang mukammil dan huruf yang mukammal itu sudah kita bahas. Nah, sedikit kita ulang. Huruf yang mukammil itu makhraj yang mana? Yang mukammil berkaitan tentang nun dan mim. Dia mempunyai dua makhraj yaitu ya kalau nun dia di tarful lisan bersama dengan khayshum. Adapun mim itu di syafatan. Kemudian makhraj lainnya ada di khayshum. Nah, makhraj yang mana yang sebagai penyempurna dan bagian mana yang disempurnakan? Nah, ini ada yang bisa jawab? Penyempurna tarful lisan. Penyempurna tarful lisan atau disempurnakan, Pak? Tarful lisan itu yang disempurnakan Ustaz. Tarful lisan yang di Penyempurnanya yang khaisum. iya, Hasan. Sempurnakan. Penyempurnanya adalah khayshum dan yang disempurnakan Penyempurnanya al khaisum. iya, penyempurnanya al khayshum dan yang Tarful lisan. disempurnakan tarful lisan. Ya, ini jangan sampai kebalik ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bagaimana dengan keadaan dua huruf ini maka kita jawab dan kemarin sudah kita berikan ya sedikit penjelasan ya ataupun gambaran yang berkaitan tentang huruf mana yang disempurnakan ataupun bagian mana yang disempurnakan dan mana yang menjadi penyempurna. Kita masuk kepada sifat-sifat huruf yang didistribusikan kepada huruf hijaiyah. Jadi di sini huruf hijaiyah ya, di sini ada penjelasan sifat-sifatnya. Ya, ada penjelasan sifat-sifatnya. Dan di sini kita tidak membahas sifat izlaq dan ismat. Ya, di sini tidak tercakup izlaq dan ismat. Tapi pertama adalah huruf hamzah. Ya, sini sifat huruf yang dibagi. Ya, al-muwazzah, al-muwazzah itu tadi yang dibagikan ataupun yang ditetapkan kepada huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama adalah huruf hamzah. Ya, huruf hamzah. Baik, afwan. Huruf hamzah. Huruf hamzah kalau dilihat dari segi mengalir dan tertahannya suara, afwan, mengalir dan tertahannya nafas, dia punya sifat apa? Di sini yang pertama adalah jahar. Kemudian Jahat. berkaitan tentang suara dia punya sifat syiddah. Syiddah. Kemudian berkaitan tentang naik atau turunnya suara dia punya sifat istifal. Ya, dia mustafliyah. Kemudian berkaitan tentang suara tersebut terkumpul ataupun tidaknya di antara lisan dan langit-langit atas maka dia punya sifat apa? Infitah. Ya, jadi huruf hamzah mempunyai 4 sifat. Huruf hamzah mempunyai 4 sifat dan ini harus kita pahami dan kita hafalkan ya. Harus kita pahami dan kita hafalkan ya. Cara menghafalnya bagaimana? Huruf-huruf yang sedikit saja. Ya, huruf yang sedikit saja contohnya kalau berkaitan tentang
suara atau afwan berkaitan tentang nafas, ya, nafas ataupun aliran udara, maka cukup menghafalkan huruf-huruf hamznya saja. Huruf hamz kemarin apa? Ada yang masih ingat? Fahathahu syahsung sakat. Ya, fahathahu syakhsun sakat. Berarti selain huruf-huruf itu maka dia masuk huruf jahar. Adapun berkaitan tentang suara yang mengalir atau tertahannya, nah ini yang kita hafalkan yang sedikit saja, yaitu huruf syiddah dan bainiyahnya. Ya, huruf syiddah apa saja? Nah, ada yang masih Ajid ingat? kotin bakat. Ajid, qatin, bakat. Nah, kemudian Bakat. untuk huruf tawassut, Lin Umar. lin Umar, berarti sisanya dia huruf apa? Huruf rakhawah. Arkhawa. Berarti sisanya huruf rakhawah. Nah, cara seperti itu saja. Jadi dihafalkan saja yang sedikit. Nah, berarti sisanya sudah dia termasuk huruf huruf rakhawah. Ya, dan seterusnya ya, kita sudah menghafal huruf-huruf isti'la juga ya. Kemudian huruf ba. Ba ini punya sifat apa? Jahar. Tertahannya nafas, kemudian tertahannya suara, ya suaranya turun, kemudian tidak terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit, kemudian dia Oh, gimana dong ini? huruf qalqalah, ya dia huruf qalqalah. Baik, afwan, huruf ta, ya dia punya sifat apa? Sifat hamas, Hams. ya mempunyai sifat hamas, kemudian dia tertahan suara, kemudian dia suaranya turun, kemudian tidak terkumpul di langit-langit. Kemudian sa punya sifat apa? Hamas. Kemudian rohwa dia mengalir suara, kemudian suaranya turun, tidak termasuk huruf isti'la, kemudian dia infitah, ya terbuka, tidak terkumpulnya suara di langit-langit. Kemudian jim punya sifat apa? Jahar. Kemudian apa? Syiddah. Kemudian istifal, infitah dan qalqalah. Kemudian huruf ha, ya huruf ha dia punya sifat apa? Hamas. Kemudian rohwa, kemudian istifal, kemudian infitah. Ya, ini harus kita bisa pahami ya antara sifat-sifat tersebut. Kemudian huruf kha, dia punya sifat apa? Hamas. Kemudian roha, kemudian dia isti'la. Ya, di sini huruf isti'la dan dia termasuk huruf yang infitah. Suaranya tidak terkumpul di antara lidah dan langit-langit. Kemudian jim dia jahar, syiddah, istifal, kemudian infitah dan qalqalah. Za dia jahar, dia tidak mengalirnya nafas, kemudian roha dia mengalirnya suara, kemudian istifal dan dia infitah. Kemudian ro di sini dia jahar, kemudian dia bainiyah, yaitu mengalir suara antara syiddah dan rakhwah. Sedikit saja dia mengalir. Kemudian istifal, infitah, ya kemudian dia inhiraf, ya. Kemarin ro ini inhiraf, ya mailnya suara kemana? Ada yang masih ingat? Huruf Ke depan Ustaz. Tengah Ustaz, di tengah Ustaz. ke Ada tengah, furja di tengah Ustaz. ke depan. Ya. Ke Kalau depan kita Ustaz. katakan kemana? Ke torful lisan ya. Ya, kita katakan ke torful lisan. Kalaupun huruf lam itu kemana kemarin? Ya semuanya ke depan ya. Suara itu Ke semuanya samping Ustaz, kiri kanan. ke samping. Ataupun kita katakan adena hafah. Jadi mailnya suara itu ke samping. Kemudian punya sifat apa? Tikror ya. Apa tikror? Takrir ya. Mukarrarah yang disebutkan. Dan ini dia punya sifat berapa? 6. Yang punya 6 sifat. Kalau ditambah kita membahas tentang sifat izlak dan ismat, maka dia nanti punya 7 sifat. Ya di sini tidak kita bahas. Kemudian zai, dia punya sifat apa? Jahar, rohawa, ya, kemudian istifal, kemudian infitah, dan dia mempunyai sifat apa? Sofir. Yasin, hamas, rohawa, istifal, infitah, dan dia sofir. Kemudian shin, dia hamas, kemudian dia punya sifat rohawa, kemudian dia suaranya turun, istifal, kemudian tidak terkumpulnya suara, kemudian punya sifat apa? Tafashi. Nah, tafashi kemarin apa? Ada yang masih ingat? Tafashi? Menyebarnya udara di dalam mulut Ustaz. Iya, menyebarnya udara dalam rongga mulut. Kemudian sod, dia punya sifat hamas. Kemudian roha. Kemudian dia isti'la. Ya, dia isti'la.
dan dia mempunyai sifat itbaq, dan dia mempunyai sifat sofir. Dhad, dia jahar, raha, isti'la, itbaq. Ya, terkumpulnya suara di antara lisan dan langit-langit, kemudian dia mempunyai sifat istitalah. Baik, istitalah, ada yang masih ingat untuk huruf dhad, ya, ini terkhusus. Nah, ada yang masih ingat sifat istitalah? Ya, terkhusus di huruf dhad. Bergeraknya lidah bagian tepi kiri atau kanan maju ke depan, Ustaz. Ya, ketika mengucapkan dia imtidat, ya. Imtidat itu artinya adalah memanjang ataupun dia maju ke depan. Memanjang, Seperti itu. memanjang. Kemudian huruf to, jahar, syiddah, ya, isti'la, itbaq, qalqalah. Nah, ini huruf yang paling kuat ya. Di sini tidak dibahas ya berkaitan tentang huruf-huruf yang kuat. Ya, ini sifatnya kuat semua. Jahar, syiddah, kemudian isti'la, itbaq, qalqalah. Ya, dikatakan to ini adalah huruf yang paling kuat. Kemudian dha, dia mempunyai sifat jahar, kemudian raha, kemudian ada huruf apa di sini isti'la, ya, kemudian dia mempunyai sifat itbaq. Ain dia jahar, kemudian baini ya, sedikit mengalir, kemudian istifal dan infitah. Gha ya ataupun ghain dia punya sifat apa? Jahar, tidak mengalirnya nafas, rakhawah mengalirnya suara, isti'la suaranya naik, kemudian dia infitah ya. Dia hanya menaik suaranya saja, dia bukan itbaq. Jadi ini mohon diperhatikan untuk huruf apa? Kha, kemudian gha ya. Kha dan gha ini diperhatikan. Kemudian qaf nanti kita bahas. Kemudian fa dia punya sifat hamas, rakhawah, istifal dan infitah. Qaf jahar, syiddah, isti'la, infitah dan qalqalah. Kaf hamas syiddah, kemudian ada istifal, kemudian infitah. Lam dia punya sifat apa? Jahar, ya. Bainiyah, istifal, infitah dan inhiraf. Kemudian mim dia punya sifat jahar, ya. Kemudian bainiyah, kemudian huruf istifal, kemudian huruf infitah, ya, termasuk kemudian dia punya sifat gunnah, ya, dia punya sifat gunnah. Kemudian ha di sini ya hamas, ya, di sini adalah hamas, kemudian rokhawah, kemudian dia istifal, kemudian dia infitah, ya. Kemudian waw di sini jahar, rokhawah, istifal, kemudian infitah dan lin, ya. Lin terkhusus kalau dia sebelumnya ya dia keadaan sukun, kemudian sebelumnya berharakat fathah, ya, dia punya sifat lin. Kemudian alif sini jahar, kemudian rakhawah, kemudian istifal dan infitah. Kemudian di sini ya ada jahar, rakhawah, istifal, infitah dan muflin. Ya, dia termasuk muflin kalau sebelumnya Iya, udah berharakat sini dah. Mana fathah. sini bantalnya sini. Baik, Afwan, untuk yang mengaktifkan mic bisa di mute dulu ya. Baik, syukran lakum. Nah, kemudian ya setelah kita memahami ya, pembagian sifat terhadap huruf-huruf tersebut, maka ya ini harusnya ya kita sudah belajar makhraj, kemudian sudah belajar sifatul huruf. Nah, seorang ini harus bisa dia mengucapkan huruf dengan benar. Ya, mengucapkan huruf dengan benar. Bagaimana caranya? Talaki kepada guru. Ya, biasanya kalau dengan apa talaki yang jeli ataupun tahsin yang jeli itu ditanya tuh kurangnya apa gitu, syiddahnya. Nah, biasanya kalau tahsin itu menggunakan bahasa-bahasa tajwid seperti ini ya. Menggunakan, oh ini syiddahnya kurang. Ataupun, rakhwahnya. Ini harus paham, oh rakhwah berarti berkaitan tentang suara. Ataupun lin. Nah, seperti itu. Ini biasa terjadi kalau tahsin, seperti itu. Kemudian, ya setelah mempelajari sifat dan makharijul huruf, kita di sini membahas kesalahan yang paling menonjol dalam membaca huruf hijaiyah. Ya, kesalahan yang paling banyak ditemui ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Kemudian di sini kesalahan yang terjadi ketika mengucapkan huruf alif. Ya, yang pertama adalah tidak membuka mulut sesuai anjuran ketika membacanya. Contohnya di sini kata Musa. Ya, kebanyakan orang membaca apa? Musa, se, se. Nah, ini tidak sempurna, harus dibuka. Musa, ya, se, dibuka mulutnya. Kemudian
Ya, di sini mencampurkan alif dengan sedikit huruf ya sehingga menjadi seperti suara alif yang dibaca imalah. Ya, mali, me, ya. Harusnya ma jadi me. Ya, ini harus dibuka. Maliki, maliki. Ataupun kalau kata maliki ini, ya maliki, ini biasanya orang itu menambah tasydid. Maliki. Ya, ini harus diperhatikan ya untuk guru tahsin, ini diperhatikan. Kemudian baca bersuara alif dengan suara waw. Contohnya khalidin ya khalidin khalidin atau fatala fatala seperti ada wawnya. Ya, ini salah. Nah, ini biasanya terjadi di huruf-huruf itbaq. Ya, ketika suara itu itbaq kemudian dibuka ya. Ya, ini kenapa? Karena kalau mengambil huruf-huruf yang contohnya isti'la ya ataupun huruf-huruf yang itbaq itu kalau maju bibirnya. Nah, ini terjadi seperti itu ya. Ternyata to harusnya tidak boleh maju. To tapi to ya. Sehingga ketika dia dimatkan ya jadinya apa? Pola pola pola. Ini seperti ada ketambahan waw. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian membacanya dengan tafkhim di saat bacaan tarkik. Ya, membacanya tafkhim di saat bacaan tarkik. Ya, di sini contohnya ya huruf H. Ini kelihatan ya. Kelihatan jelas atau tidak, ikhwah? Gambarnya. Jelas Ustadz. Waضح Ustaz, Ya, waضح. baik. Nah, di sini contohnya perhatikan pada kata an-naharu. Nah, di sini ya di sini ini diperhatikan ya. H di sini huruf huruf apa di sini? H punya sifat apa? Nah, sedikit kita murojaah. H punya sifat apa? Hamas. Hamas. Kemudian Istifal. Istifal. Kemudian dia rohoah Ustadz. Takhwah. Kemudian berkaitan tentang tebal tipisnya. Ya, di sini berkaitan tentang tafkhim dan tarkik. Dia istifal. 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 Infitah. Fal. Istifal dan infitah. Kita. Ya, Ya. istifal dan infitah. Ya, di sini dia istifal, bukan isti'la. Dan dia infitah. Jadi, jangan terpancing dengan ro. Kemarin kita sudah membahas huruf ro. Nah, kalau ro seperti ini dibaca tebal atau tipis? Tebal Ustadz. Tebal. Nah, kebanyakan orang ketika huruf tipis itu bersanding dengan huruf tebal, dia baca seperti ini. Contohnya, fil laili wan naharu. Haru. Nah, ini salah. Harus apa? Pertama dia istifal, suara itu turun, tidak naik. Kemudian dia infitah, ya. Suara itu tidak terkumpul di langit-langit. Jadi bagaimana dibuka? Ya disempurnakan. Contohnya an-nahar. Her. He. Ne. He. Nah, na dan ha ini bunyinya sama. Jangan sampai nahar. Nahar. Ini sudah berbeda. Ataupun an-nar. Ya, atau batil batilu. Nah, di sini ba jangan sampai tebal, jangan batilu batilu. Nah, ini banyak terjadi kesalahan. Nah, ini untuk yang mengajar tahsin ya, mengajar tahsin ini diperhatikan. Ya, yang seperti ini diperhatikan. Jadi kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf ini yang banyak sekali terjadi. Kemudian yang kelima adalah membacanya. Ya, membacanya secara tarkik saat bacaan tafkhim. Jadi dibaca tarkik ketika dia tafkhim, maka ini salah. Dan ini juga banyak terjadi. Ya, ini banyak terjadi karena memang sebagian itu merasa susah ketika dia mengucapkan huruf-huruf isti'la. Baca seperti apa? Khalidina, kha, ya, kha bukan gha. Ya. Tapi bacanya kha ini salah. Artinya khalidina, ghaibah, ghaibah. Nah, huruf kha, ya huruf kha, baik huruf kha di sini ya huruf huruf apa? Huruf isti'la atau istifal? Istilah Ustadz. Isti'la. Ya huruf kha dia isti'la. Itbaq bukan? Bukan. Bukan ya. Dia bukan huruf itbaq. Jadi bagaimana menaikkan suara saja? Khalidin ataupun ghaibah. Ya, kemudian
Ya, yang keenam, yang mencampur bunyinya dengan bunyi gunnah. Contohnya di sini terjadi pada huruf apa? Mim dan nun. Ya, mim dan nun. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahman. Nah, ini banyak terjadi. Me, me. Padahal kalau kita melihat dari makharijul huruf, kalau huruf yang di mat alif di mat itu keluarnya dari mana? Ah, ada yang masih ingat? Huruf mat alif mat Al-Jauf, ya. Al-Jauf, Ustaz. Al-jauf ya. Jadi Al-Jauf. gunnah pada mim itu terjadi ketika makhrajnya itu merapat ya atau ketemunya dua sisi pada makhraj ya, berarti bibir atas dan bawah. Ketika dia merapat maka di situ ada gunnah. Ya ada gunnah. Ketika lepas dimatkan maka hilang. Ya dia kembali kemana? Ke al jauf. Dan ini banyak terjadi. Ya, contohnya orang baca Ar-Rahman, ya man, Ar-Rahman. Nah itu banyak terjadi. Ataupun Ar-Rahman dimasukkan dalam khaysyum. Maka ini kita katakan salah. Ataupun contohnya Malikin Nas. Ya ini salah. Nas masuk ke dalam khaysyum, maka ini salah. Ya kalau masuk dalam khaysyum berarti dia tidak keluar dari al-jauh. Harusnya bagaimana? Malikin Nas. Kalau ditutup tidak ada suara dengung. Nas. Ya, bersih. Nah ini insya Allah kalau seperti ini benar. Dan ini ketika guru tasin ya ini memperhatikan. Ya kalau ada huruf mim dan nun bacaan seperti ini maka antum punya berhak untuk menyalahkan kemudian berikan dalilnya. Ya jangan sampai ini salah. Yang benar seperti apa? Seperti ini. Nah, bagaimana kaedahnya? Kita tidak tahu. Ya, tidak tahu. Harus tahu ya. Karena kalau seperti ini bacanya dia keluar dari al-khayshum. Ya, sementara huruf mat keluarnya dari al-jauf. Seperti itu. Taib. Kemudian kesalahan yang terjadi ketika mengucapkan waw mad. Ya, tidak menggabungkan kedua bibir ya sesuai anjuran saat mengucapkannya. Contohnya ya, dia membaca ta'malun. Dia tidak majukan kedua bibir. Ta'malun, lun, ya, lun. Baca seperti itu, ya. Nah, ini banyak terjadi kalau orang-orang yang lebih memperhatikan nada ya. Ini banyak anatomi seperti itu. Ta'malun. Nah, ini kurang. Harusnya apa? Dimonyongkan kedua bibirnya. Ta'malun. Nah, kemudian ketemu nun sukun sedikit ditarik. Ta'malun. Seperti itu. Kemudian berlebihan dalam menekan kedua bibir. Contohnya yaquluna, yaquluna. Ini terlalu menekan. Ini tidak diperbolehkan juga. Kemudian mencampur bunyinya dengan sedikit suara alif. Contohnya kanu, kanu, kanu. Ya, ini sedikit apa? Sedikit seperti ketambahan alif. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Jadi intinya mengucapkan waw mat itu sempurna, memajukan kedua bibirnya. Kemudian ya mencampurnya dengan sedikit suara huruf ya, ya. Contohnya di sini yuqinun, yuqinun, yuqinun. Nah, ini tidak diperbolehkan juga ataupun mencampur bunyinya dengan sedikit suara gunnah. Nah, ini juga banyak, banyak sekali terjadi. Ya, contohnya bagaimana? Di sini zalimuna, ya, zalimuna. Biasanya kalau orang-orang Indonesia, ya ini banyak terjadi pertama di huruf ain. Ya, dengan ada gunnah. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ataupun nasta'in. Ain. Ini salah. Ya, ataupun alamin. Zalimun. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena harusnya keluarnya dari al-jauf. Kemudian di sini men- uh, berikutnya adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika mengucapkan huruf ya mad. Huruf ya mad. Baik. Afwan sebelumnya ini sepertinya zoomnya sudah menjadi reguler nih. Ya, sebentar konfirmasi dulu ke admin ini.
Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, kita lanjutkan ya. Berarti kalau mati ini sudah habis waktunya, karena untuk basic sekitar berapa menit? 45 menit ya. Ya, nanti mungkin kita sambungkan lagi insyaallah taala. Ya, kemudian kesalahan yang terjadi ketika mengucapkan huruf ya mad. Nah, yang pertama adalah ya mencampurkan bunyinya dengan sedikit suara alif disebabkan ketika membacanya tidak mengangkat lidah sesuai dengan anjuran. Kemarin sudah kita lihat huruf-huruf yang dia itu al-jauf, ya untuk huruf ya itu apa? Lidahnya itu naik. Kalau baca nasta'in, nasta'in. Ini tidak sempurna. Harus nasta'in, ain, bukan ain, ain. Atau kalau orang Indonesia itu ain, ya jadi e dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Min. Nah ini Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini muskilah nih, banyak terjadi. Harus apa? Harus sempurna. Bagaimana caranya? Ya, sampai apa? Bunyinya itu i, ain atau bagian gigi bawah itu terlihat. Ya, bagian gigi bawah itu terlihat seperti itu. Kemudian berlebihan dalam menekan bagian lidah ketika membacanya. Contohnya mustaqim, qiyim. Ini terlalu menekan juga tidak diperbolehkan. Kemudian mencampur bunyinya dengan sedikit suara gunnah. Ini seperti yang tadi kita contohkan ya. Contohnya alamin. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan ya. Alamin. Tidak diperbolehkan. Kemudian, nah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf-huruf halqa. Huruf halq ada berapa ikhwah? Nah, sebelum kita bahas ini sedikit murojaah. Ada berapa? Ada 6, Ustaz. 6, Ustaz. Apa saja? 6. Hamzah, ha, ain, ha, goin, kho. Iya, ada 6 ya. Dia dikatakan huruf izhar. Nanti kalau kita bahas ke bab nun sukun dan tanwin. Kemudian kesalahannya ini mentafkhimkan hamzah. Ya, mentafkhimkan hamzah ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Kalau di apa di matan ya, matan Jazari itu disebutkan itu faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadhiran tafkhima lafzil alifi. Ya, ka hamzi atau wa hamzu alhamdu a'udzu ihdina Allahu summa lama lillahi lana. Ya, jadi hamzah tidak diperbolehkan untuk ditafkhimkan. Ya, bahkan Imam Ibnu Jazari itu membuat bab khusus berkaitan tentang huruf-huruf yang tidak boleh ditafkhim. Ya, farqiqan tarkikan huruf-huruf ya, mustafilan min ahrufi huruf-huruf istifal. Di sini contohnya ya asabi'ahum. Ya, jangan sampai kita fokus ke huruf shad dia punya sifat isti'la dan itbaq, kita membacanya aso. Ya, ini banyak terjadi. Asabi'ahum. Ini salah. Harusnya so. So. Ya, harus. Ini bagaimana caranya? Sering-sering berlatih. Kemudian bertalaki kepada guru. Kemudian yang kedua, membacanya tasil, ya, tidak pada tempatnya. Ya ayyuha, ya ayyuha. Nah, ini salah ya. Harusnya ya ayyu, ya ya harus jelas. Faida, faida contoh seperti itu juga sama. Kemudian bunyinya melemah ketika waqaf. Contohnya minas sama, hilang hamzanya. Minas sama. Ini tidak tidak benar. Harusnya apa? Ya, kalau dalam bab yang lain ini termasuk nabar ya. Ya, waqaf kemudian ada hamzah ditekan. As-sama, ya, harus jelas hamzahnya. Kemudian berkaitan